Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di tengah situasi yang putus asa ini, Xiaoyan ingin memanggil Zhenwu untuk membantu mereka. Saat ini Xiaoyan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya untuk menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Ada juga tekanan yang terkumpul di dalam hatinya dan sepertinya ingin meledak kapan saja. Dia adalah orang yang sangat rasional dan kuat secara mental. Jika tidak, sangatlah mustahil untuk bisa mencapai kekuatannya seperti sekarang. Namun saat ini dia akhirnya tidak tahan lagi. Ketakutan di hatinya telah melampaui segalanya. Justru karena takut inilah, Xiaoyan terus bergerak maju dan tidak peduli betapa menyakitkannya, dia rela menanggungnya. Hanya saja dia berharap untuk tidak melihat pemandangan yang paling ditakutinya. Namun adegan ini akhirnya terjadi tepat di depan matanya. Sehingga membuatnya berpikir apakah dia tidak bekerja cukup keras atau dia sama sekali bukan reinkarnasi yang mulia. Jika dia benar-benar reinkarnasi yang mulia, dia seharusnya seperti Xiao Yueli dan tingkat kekuatannya akan meningkat pesat serta tidak akan ada belenggu. Tetapi seolah-olah Xiaoyan terhenti di keabadian kaisar dan tidak bisa menerobos keabadian para dewa. Sulitnya menerobos membuat Xiaoyan yang menambahkan kekuatan menjadi sangat cemas. Semua yang dia lakukan sepertinya ingin menyelamatkan nyawa makhluk dunia sensi. Namun nyatanya dia seakan merugikan semua orang. Situasinya saat ini adalah akibat yang tak terhindarkan yang harus dia bayar setelah mengambil tindakan. Dia menduga bahwa jika dia tidak menyelamatkan makhluk hidup di bintang dan tidak membunuh pasukan Taisu, kemungkinan Taisu tidak akan menemukannya. Xiaoyan mulai ragu kenapa dia melakukan ini dan apakah itu layak. Dan pada akhirnya seakan dia merugikan orang-orang terdekatnya. Dan mereka harus mempertaruhkan nyawa demi kesempatan dia bisa bertahan hidup. Apakah ini sangat berharga? Pada saat ini ada suasana kacau dan gelisah di benak Xiaoyan. Seolah-olah dialah yang benar-benar ingin menghancurkan dirinya sendiri. Sampai saat ini Zhenwu yang sudah lama dipanggil tidak muncul seperti keajaiban. Xiaoyan tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Apakah karena dia tidak ada di sensi atau butuh waktu untuk sampai ke sini? Tetapi sekarang dia tidak punya banyak waktu. Kakak seniornya dalam bahaya. Avatar Yuan Shen sedang berlatih dan jauh dari sini. Sehingga keputusasaan menyelimuti Xiaoyan. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat kegelapan tanpa celah. Tentu saja dalam situasi putus asa ini Xiaoyan terus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Namun di dalam ingatannya, Xiaoyan tidak dapat menemukan solusi apapun. Saat ini jantungnya berdetak semakin cepat dan pikirannya runtuh lebih awal dari tubuhnya. Segera muncul sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terpantul di matanya. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak perlu lagi memikirkan kondisi kakak laki-lakinya Rancang yang tidak jadi meledakkan dirinya sendiri. Namun bahkan jika dia mati dalam pertempuran demi Xiaoyan, dia tidak akan pernah menyesalinya. Karena dia percaya pada Xiaoyan. Dia juga menganggap Xiaoyan bukan hanya adik laki-lakinya tetapi juga bekas gurunya. Pada saat ini kesadaran Xiaoyan mulai kabur dan tanpa alasan yang jelas. Dia tidak tahu kenapa tidak ada luka di tubuhnya. Ini adalah kesempatanmu untuk menerobos. Sebuah suara halus terdengar perlahan di dalam benaknya. Kemunculan informasi dari suara ini mungkin memang bisa menjaga dan mengurangi tekanan terhadapnya. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk kakak-kakak seniornya. Tidak,
Aku tidak ingin terobosan sekarang. Jika kakak-kakak seniorku tewas dalam pertempuran ini, apa gunanya terobosan? Bagaimana aku bisa menanggung semua beban itu? Xiaoyan ingin bangun dari keadaan samar-samar ini. Tetapi saat ini dia seperti berada di kolam yang gelap dan kegelapan menelannya. Meskipun Xiaoyan berjuang, dia tidak bisa lepas dari keadaan ini. Xiaoyan tidak tahu mengapa terobosan menuju keabadian para dewa datang secara tidak terduga. Tetapi dia merasa ini terlalu berbahaya. Tubuh adik laki-laki mulai menghilang. Ye Feiyu memandang Xiaoyan dari samping dan tidak yakin apakah itu masalah penglihatannya atau hal yang lainnya. Sosok Xiaoyan tampak seperti kumpulan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh bagian bawahnya telah menghilang. Kakak senior Ye Feiyu, kau harus hidup. Xiaoyan sama sekali tidak bersemangat saat menghadapi terobosan. Sebaliknya wajahnya penuh kesedihan. Jika Xiaoyan tahu bagaimana cara menghentikan terobosan tersebut, maka dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Bagaimanapun jika dia bisa menerobos keabadian para dewa, dengan situasi saat ini maka dia sama sekali tidak dapat membalikan keadaan melawan sosok kuat Taisu. Aku ingin tahu, apakah aku bisa merasakan dan memiliki kekuatan yang mulia dalam dunia nyata? Ucap Xiaoyan mencoba bertanya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tentu saja, jika dia dapat memiliki kekuatan yang mulia untuk waktu yang singkat, dia dapat melenyapkan semua sosok Taisu yang ada di depannya dalam sekejap mata. Yuyan, aku meminta bantuanmu. Sebenarnya Xiaoyan menyadari ada karma yang akan tercipta dengan dia meminta pertolongan Yuyan, sehingga dia harus memberikan imbalan yang besar. Sebelum kesadaran Xiaoyan menjadi kebingungan, dia bisa menggunakan kejernihan terakhirnya untuk berteriak. Bagaimanapun sampai saat ini, Zhenwu masih belum muncul, sehingga dia hanya bisa bertaruh. Lagi pula, ketika dia meninggalkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, Xiaoyan menyadari bahwa Yuyan masih terus mengejarnya. Meskipun pada akhirnya Yuyan berhasil menyusulnya, dia tidak akan menunjukkan dirinya secara langsung. Xiaoyan telah lama berhubungan dengannya dan menyadari kegilaannya. Saat berada di gerbang kuno, Yuyan punya kebiasaan bersembunyi. Sehingga Xiaoyan sangat yakin bahwa Yuyan sudah lama tiba di Sensi dan bahkan terus mengikutinya. Tentu saja dengan menggunakan kekuatannya, dia akan sangat mudah untuk menyembunyikan dirinya dari Xiaoyan. Namun Ye Feiyu yang berdiri menjaga Xiaoyan, matanya tiba-tiba tertuju pada satu sudut untuk merasakan seperti ada fluktuasi. Pada saat ini Ye Feiyu tidak tahu apa yang diteriakkan oleh Xiaoyan, dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas kata-katanya. Namun dengan mulai menghilangnya tubuh Xiaoyan menyebabkan kekhawatiran Taisu. Suzu segera terbang menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatannya, dia tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Saat ini tubuh Xiaoyan belum sepenuhnya menghilang, namun hanya menyisakan dada dan kepalanya. Kau ingin melarikan diri? Ucap Suzu meraung marah dan menggunakan pedang hitam di tangannya untuk memenggal kepala Xiaoyan. Ayunan bilah pedangnya yang tajam menimbulkan angin kencang dan langsung menuju ke kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, Ye Feiyu bergegas maju dan memeluk tubuh bagian atas Xiaoyan. Dia bertekad menjaganya, terlepas harus mengorbankan hidupnya. Bilah pedang hitam ini membawa tekanan yang menakutkan. Kau ingin melarikan diri? Ucap Suzu meraung marah dan menggunakan pedang hitam di tangannya untuk memenggal kepala Xiaoyan. Ayunan bilah pedangnya yang tajam menimbulkan angin kencang dan langsung menuju ke kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, Ye Feiyu bergegas maju dan memeluk tubuh bagian atas Xiaoyan. Dia bertekad menjaganya, terlepas harus mengorbankan hidupnya. Bilah pedang hitam ini membawa tekanan yang menakutkan. Sayang sekali, ucap Xiaoyan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Tetapi saat ini dia tidak bisa lagi bergerak.
Bahkan apa yang ada di depannya mulai kabur dan dia tidak lagi dapat berbicara. Meskipun dia ingin berbicara, namun dia sepertinya tidak bisa melakukannya. Dan hanya bisa berpikir di dalam hatinya, terobosan macam apa ini? Sejak kapan dia memahaminya? Suara tajam terdengar dari Suzu yang memegang pedang hitam dan hanya berjarak setengah jari dari leher Yefeyu. Tiba-tiba bila pedang itu dijepit oleh dua jari ramping seputih giok dan tembus cahaya. Kalian sungguh ingin membunuhnya? Jika ku bilang tidak bisa, maka tidak bisa. Pada saat yang sama terdengar suara seperti lonceng perak. Suaranya tidak kuat atau tajam, namun cukup lembut untuk membuat orang merasa nyaman. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan sosoknya secara bertahap terungkap. Dia mengenakan rok comsang ketat berwarna hitam pekat sehingga menunjukkan wajah cantiknya. Dia bagaikan angsa hitam. Rambutnya diikat dengan jepit emas dan kedua kakinya yang putih ramping tampak penuh pesona. Ketika Yefeyu melihat wanita ini yang tiba-tiba muncul, mata indahnya perlahan melebar. Sangat cantik, ucap Yefeyu. Aku sangat mengagumi wanita yang memahami wanita yang lebih baik. Aku juga menghargai wanita cantik. Jika kau menyukaiku, aku belum pernah mencobanya. Tapi kau bisa mencoba perasaan seorang wanita dan seorang wanita. Segera sepasang mata yang sepertinya berisi bintang-bintang yang dalam menatap ke arah Yefeyu dan aromanya sedikit melebar. Saat dia berbicara dengan sembrono, tubuh Xiaoyan telah menghilang sepenuhnya. Saat ini tidak ada yang tahu kemana Xiaoyan pergi. Bagaimanapun, hanya Xiaoyan yang menyadari bahwa Yuyan mengikutinya. Tetapi penampilannya berbeda dari Yuyan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bajingan, siapa kau? Sehingga kau berani menghalangiku? Teriak Suzu. Saat Yuyan yang tiba-tiba muncul, Suzu tidak bisa merasakan aura keberadaannya. Dia mengira Yuyan adalah salah satu kakak senior dari Xiaoyan, namun dia sama sekali tidak menyadari siapa dia sebenarnya. Begitu kata-kata kasarnya keluar, wajah cantik Yuyan perlahan berbalik dan menatap Suzu dengan dingin. Orang dari Tai Sumo memang benar-benar keras kepala dan tidak punya sedikit pun kepekaan. Suzu merasa terhina oleh sikap angkuhnya. Dengan amarah yang membara, dia menggerakkan pedang hitam di tangannya dan berusaha menariknya dari cengkraman Yuyan. Namun pedangnya sama sekali tidak bergerak meskipun dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat ini suara retakan terdengar. Pedang hitam itu tiba-tiba hancur berkeping-keping tanpa peringatan. Akhirnya Suzu sadar akan bahaya yang dihadapinya dan segera mundur. Namun Yuyan hanya tersenyum lembut dan mengedipkan matanya ke arahnya. Suzu yang semula dipenuhi amarah tiba-tiba menunjukkan tatapan terpana seperti orang yang terpesona oleh kecantikannya. Senior, bisakah kau membantu menyelamatkan kakak senior lainnya? Kau pasti dipanggil oleh adik kecil kami, bukan? Ucap Yefeyu segera berbicara dengan penuh harapan. Yuyan langsung tersenyum tipis saat mendengarnya. Bocah itu memiliki hubungan suami istri denganku di kehidupan sebelumnya. Sebagai istrinya, aku bisa saja membantu kakak seniormu. Ucap Yuyan menjawab dengan ekspresi yang tenang. Namun Yefeyu tertegun sejenak dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Di dalam hatinya, dia berpikir bahwa adik juniornya tampaknya ingin memetik setiap bunga di dunia ini. Aku memohon bantuan senior. Pada akhirnya Yefeyu menjawabnya dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan para senior yang mungkin berada di dalam bahaya besar. Saat berikutnya bayangan Yuyan melesat cepat dan meninggalkan Yefeyu yang terpaku di tempatnya. Dia dipenuhi tanda tanya tentang apa yang sebenarnya yang direncanakan oleh Yuyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang terluka parah sudah berada di ambang kehilangan kesadaran sejak Yuyan telah muncul, sehingga tidak menyadari kehadirannya. Xiaoyan, dalam kebingungan,
Kesadaran Xiaoyan perlahan menjadi jernih saat dia membuka matanya dengan susah payah. Wajah yang akrab namun terasa asing muncul di hadapannya. Ayah hidup kembali. Dia bergumam dengan suara yang lemah. Bocah, apa yang kau bicarakan? Ini adalah pil energi tingkat tinggi yang ayah beli di pelelangan untuk membantumu memadatkan darah energi pertarunganmu. Jangan terlalu keras, nak. Ayah ada di sini. Biar ayah yang mengurus para orang tua itu. Kepala keluarga Xiao sekaligus ayahnya berkata dengan nada yang tegas. Namun saat dia menatap putra kesayangannya, wajahnya yang tampak serius itu berubah lembut dan hangat. Dia tersenyum dengan sedikit rasa canggung dan sepertinya takut membuat putranya sedih. Xiaoyan tetap diam hanya memandangi pria di depannya serta kotak obat berisi energi yang berada di tangannya. Segera air mata mengalir deras dari matanya. Bocah, kenapa kau menangis? Bukankah ayah selalu ada untukmu? Ucap ayahnya. Ayah, aku baru saja bermimpi-mimpi yang sangat panjang. Sampai rasanya seperti sulit untuk bernafas. Ucap Xiaoyan menjawabnya dengan suara yang bergetar. Ayahnya mengulurkan tangan besarnya dan menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut. Pandangan Xiaoyan menjadi kabur dan samar-samar dia mendengar suara tangisan bayi. Pada saat berikutnya bayangan itu perlahan terungkap. Seorang pria berbadan besar dengan wajah kaku tampak gugup saat menggendong bayi kecil yang menangis. Itu adalah pertama kalinya dia menjadi seorang ayah. Dengan berhati-hati, dia mengganti popok bayinya sambil menyanyikan lagu pengantar tertidur dengan suara berat. Itu penuh kasih sayang. Sosok yang tampak kasar itu ternyata sangat lembut ketika berhubungan dengan putranya. Dia melindungi dunia kecilnya dengan segenap jiwa dan raga. Tak terasa waktu pun berlalu. Terlihat seorang bocah kecil belajar berjalan. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Saat dia menangis keras, pria itu buru-buru memeluknya dengan penuh kasih. Berusaha menenangkan tangisannya meski wajahnya sendiri tampak panik. Anak itu tumbuh menjadi remaja yang ceria dan selalu mengikuti ayahnya kemana-mana. Bagi anak itu, sang ayah adalah dunianya. Saat dia menjadi pemuda berbakat dalam seni bertarung, senyum bahagia muncul di wajahnya dipenuhi rasa bangga dan harapan. Namun tiba-tiba datang tanpa diduga. Serangan musuh yang kejam membuat kekuatan pria itu merosot tajam. Rambut hitamnya memutih dalam semalam akibat beban yang begitu berat. Meski begitu di depan putranya, dia tetap menampilkan senyum lembut seperti biasa seolah-olah tidak ada yang berubah. Di tengah badai ejekan dan cercaan dari para tetua, dia berdiri kokoh di depan kamar putranya mengusap wajah lelahnya sebelum masuk dengan senyuman yang hangat. Tidak peduli apakah putranya seorang jenius atau dianggap tidak berguna, di matanya Xiaoyan tetaplah bocah kecil yang dulu dia peluk dengan penuh kasih. Jangan takut, ayah ada di sini. Kalimat itu mengiring masa kecil Xiaoyan memberikan rasa aman yang tidak tergantikan. Namun baru saat ini dia benar-benar memahami maknanya dengan mendalam. Sejak saat dia dilahirkan, pria yang semula bertekad menaklukkan dunia ini menghentikan langkahnya dan memilih untuk melindunginya. Segala ambisi menjadi tidak penting lagi saat dia melihat bayi kecil di pelukannya mengulurkan tangan mungil sambil tersenyum polos. Sejak itu tekad dan semangat yang menggerakkan pria itu bukan lagi untuk dirinya sendiri melainkan demi putranya. Dia menjadi perisai yang melindungi anaknya dari segala badai kehidupan. Hari demi hari berlalu, kemudian tahun demi tahun berlalu juga. Pria itu selalu ada di sisi putranya dan menghadapi setiap rintangan dengan tegar. Bahkan saat keberadaannya seolah memudar, dia menyatu dengan segala hal kecil di dalam hidup putranya. Melindungi, menjaga. Saat ini Xiaoyan terbangun dari kegelapan. Baju zirahnya telah basah oleh air mata. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melihat sebuah percikan merah yang melompat-lompat di dalamnya. Kekuatan hukum api, gumam Xiaoyan.
Untuk pertama kalinya, Xiaoyan dapat melihat hukum dunia ini dengan mata telanjang. Meski tak terdefinisikan, namun kekuatan itu nyata dan ada. Dalam sekejap, dunia di depannya berubah menjadi lautan api yang membara. Dia sendiri menjadi bagian dari api itu. Seolah-olah dia adalah salah satu nyala api kecil di tengah samudra yang terus berkobar. Api di sekelilingnya saling melahap hingga bersatu menjadi kekuatan yang lebih besar. Xiaoyan larut dalam tarian api itu mencari segala yang bisa dibakar. Jika dia berhenti, sepertinya api akan padam dan musnah. Semakin banyak api yang bergabung dengannya, nyala kecil itu tumbuh menjadi kobaran besar. Energi terus berkumpul di dalamnya hingga terbentuklah bola api yang kuat. Namun ini bukanlah pilihan yang dia kejar dengan kesadaran, melainkan karena dia adalah api itu sendiri. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus membakar. Bola api itu terus membesar menjadi api yang terbesar di dunia. Dia tidak perlu lagi mencari apapun untuk dilahap, sebab segalanya akan datang padanya untuk dibakar hingga menjadi abu. Setelah segalanya terbakar habis, nyala api itu perlahan-lahan memudar, kembali menjadi cahaya yang lembut dan menyinari dunia. Itulah hukum api, melindungi melalui penghancuran. Api adalah asal mula kehidupan. Api adalah dunia dan hukum abadi. Seperti tangan yang membakar dan tangan yang melindungi. Saat Xiaoyan menggenggam tangannya, terdengar ledakan yang hebat. Kekuatan yang telah terpendam lama di dalam tubuhnya meledak seperti gunung berapi yang lama tertidur. Sehingga gelombang energi membelah langit dan akhirnya dia berhasil menembus batasnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.